Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para alim ulama, para asatidz, pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadir Allah. Alhamdulillah kegiatan ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya saya minta maaf, saya terlambat ini karena ada kegiatan manasik ibadah haji sampai besok terakhir. Sebenarnya banyak unek-unek ini disampaikan ini dalam hal berkaitan dengan soal Nahdlatul Ulama di Gorontalo. Saya ini memang pengurus, tapi kegiatannya hampir tidak pernah dapat undangan. Jadi bagaimana saya bisa beraktivitas di NU kalau memang saya tidak tahu kegiatannya apa? Ini persoalannya. Jadi saya bilang, kalau begitu biar aja, tidak apa-apalah, saya tekun saja mengkader NU lewat pondok pesantren saja. Biar saya tidak jadi pengurus atau tidak jadi apa-apa di NU, yang penting saya bisa mengkader, membuat generasi-generasi NU yang akan datang. Jadi cuma yang saya sekarang sejak dari beberapa tahun ini, saya berpikir berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau dibanding dengan NU itu mayoritas sekitar, kalau dibanding 70% kita orang Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia ini. Begitu juga di Gorontalo. Tapi mereka tidak paham apa itu NU, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita harus sebarluaskan di masyarakat kita. Pak, itu bukan NU. Dia bilang tidak, saya Polotube. Artinya tukang-tukang kayak asap bara ini. Ini tidak paham apa itu NU, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perlu sebenarnya kita harus sebarluaskan. Kita sebarluaskan lewat dakwah. Nah, sehingga mereka tidak paham betul. Nah, ini yang persoalan, masih banyak hal-hal yang memang masyarakat kita ini tidak mengenal betul ini NU. Jadi perlu kita berdakwah lagi nanti insya Allah lewat kembali. Kalau boleh ada kurikulum yang dibuat oleh pengurus wilayah ini untuk kita sebarluaskan lewat dakwahnya itu. Kemudian yang berikut, seperti ini pembangunan masjid, kita kalah dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu justru minta di NU, karena itu sifatnya amaliyah. Jadi orang NU kan tujuh ke Muhammadiyah. Nah, tapi kalau kita misalnya Muhammadiyah belum tentu juga itu. Nah, jadi saya minta kepada kita ini yang mayoritas ini, mari kita bangun lembaga pendidikan ini yang khusus NU punya, atau tidak perlu NU, hanya bagaimana kita bisa bantu NU ini, pondok-pondok pesantren ini kita masukkan I'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaahnya lewat pondok pesantren. Nah, sehingga mereka keluar dari pesantren betul-betul meyakinkan kita kan dia punya akidah. Ini anak-anak kita punya anak keluar dari pesantren, di Al-Hayat sudah banyak berapa orang yang jadi Wahabi. Iya, karena disebabkan apa itu? Persoalan ekonomi, disekolahkan oleh Wahabi, berikan biaya besar. Jadi ekonomi juga ini bisa membahayakan kita punya akidah juga sebenarnya. Makanya bagaimana anak-anak kita ini kita tanamkan keyakinan itu, supaya anak-anak kita ini tidak terpengaruh dengan persoalan ekonomi. Jadi akidah itu lebih penting daripada ekonomi. Tapi sebenarnya jangan diabaikan dua-dua. Nah, itu barangkali. Kemudian yang berikut, kita tidak punya rumah sakit. Kalau di Jawa itu ada beberapa pesantren yang saya kunjungi, pesantren ada di punya rumah sakit. Wah, enak betul itu. Sehingga anak-anak santri tidak pergi ke rumah sakit umum atau yang pemerintah punya, pergi ke rumah sakit sendiri. Subhanallah itu. Nah, kita di sini belum ada rumah sakit NU, tidak ada. Ya, kalau Muhammadiyah sudah ada, sudah lama. Nah, Indonesia ini NU ini cuma mengandalkan kitab doang, kitab terus saja. Tidak pernah membuktikan bangunan rumah sakitnya, mana dia punya gedung pendidikannya, mana dia punya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan soal akidah, tidak ada sama sekali. Nah, ini saya kira saya tidak perbanyak menyampaikan ini, cukup saja saya. Mudah-mudahan ada perubahan dengan adanya pertemuan ini dan kita lebih tingkatkan lagi ke yang lebih baik. Sekian, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Muin. Beliau menyampaikan sesuatu yang memang senafas ya dengan harokah An-Nahdliyah